Kabar Oku Timur. Budaya suku Komering seperti adat sedekah balak menjadi kebanggaan Oku Timur kini mendapatkan pengakuan warisan budaya tak benda oleh Indonesia. Dan seperti apa, kita akan bincang-bincang dengan salah satu narasumber yang juga beliau merupakan tokoh masyarakat dan tokoh adat Oku Timur dan pernah mengikuti rapat secara nasional di Jakarta. Sebetulnya kalau sedekah balak ini karena turun-temurun dilaksanakan oleh warga. Kalau zaman dahulu dilaksanakan warga tentunya dalam konteks pemerintahan pasirah pasti satu marga. Tetapi dengan berlalunya bermacampuran suku yang masuk di Bunga Mayang ini, salah satunya Negeri Ratu, Desa Negeri Ratu, Desa Induk, ini masih melaksanakan terus ritual sedekah balak yang dilaksanakan tentunya pada tanggal 10 Muharram. Ini tentunya mengingat karena nenek moyang zaman dahulu, pelaku-pelakunya sampai di kita sekarang ini. Sehingga sedekah balak itu setiap tahun pasti dilaksanakan kalau di Desa Negeri Ratu. Hanya kebetulan tahun 2022 kami mengadakan sedekah balak ini dihadiri oleh tim budaya tentunya dari provinsi. Ibu Cahyo ada antaranya dan yang lain-lain, Ibu Dian yang hadir dan juga didampingi oleh budayawan dari Oku Timur, tentunya Kabid Kebudayaan Pak Ridwan hadir juga, sehingga mereka tentunya mensupport bahwa itu sudah wajar diakui oleh pemerintah karena dilaksanakan setiap tahun. Maka mereka mengusulkan di provinsi dan provinsi juga mengusulkan di pusat. Sehingga saya berangkat tanggal 28, pulang tanggal 1, mengikuti sidang penetapan warisan budaya tak benda di Jakarta di Hotel Millennium oleh tim ahli. Sehingga dengan bermacam pertanyaan, dengan bermacam berkas, mereka dapat merekomendasikan bahwa sedekah balak itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda milik Oku Timur, yaitu milik Kecamatan Bunga Mayang, Desa Negeri Ratu. Jadi kami juga berterima kasih sebetulnya dengan dari budaya ke provinsi, budaya kabupaten. Kami juga setelah dipanggil dan diberangkatkan oleh Kabid Budaya dari Kabupaten Oku Timur, yang tentunya tidak terlepas dari Kepala Dinas Pendidikan, yaitu Pak Wakimin, kami juga, dan di provinsi disambut oleh tim provinsi, sehingga kami sampai menghadap sidang menghadapi tim ahli di Hotel Millennium Jakarta. Iya, Pak, terkait dengan sedekah balak, adakah ini lain, kan banyak ini yang potensi di Komering ini, apa aja nanti yang akan diusulkan kembali setelah sedekah balak ini? Kalau kami melihat di Oku Timur ini sangat banyak, baik pun kuliner, souvenir, bahkan situs-situs yang di Oku Timur ini masih banyak yang belum tergali. Kalau memang kami bisa menambahkan, kiranya ya kami siap membantu, dari lembaga adat juga siap membantu Dinas Budaya untuk kira menggali, dan juga tentunya harapan kiranya tahun-tahun depan dapat ditetapkan juga oleh tim ahli, sehingga kita dapat pengakuan dari pusat bahwa itu milik kita. Karena kita tahu selama ini tahunya musik Jidor itu adalah milik orang Oku Timur. Karena Gunung Batu, Campang Tiga, Cempaka itu pakai Jidor. Tetapi setelah penetapan ini tadi, kita ikut Kayu Agung. Jidor itu ditetapkan warisan budaya tak benda milik Kayu Agung. Jadi kita akui, karena kita mungkinnya menggalinya lebih lambat dari mereka, cepat mereka, dan mereka dapat menguraikan bahwa mulai dari tahun 1902 katanya, Jidor itu sudah mulai dikembangkan di Kayu Agung. Kita juga mengakui, tetapi ada baiknya
kalau bisa dinas kebudayaan, bidang kesenian, sehingga dapat menggali apa-apa yang bisa kita tetapkan sebagai milik kita. Karena mungkin orang lain bisa mencontoh, tetapi karena kita memang pemiliknya utamanya, kita harus minta diakui bahwa itu milik kita. Banyak tarian-tarian dan situs-situs yang lain, termasuk kuliner, baik souvenir yang memang ciri khas Oku Timur. Ini tentunya kalau kami berbincang dengan Kabid Budaya, Pak Ridwan, ya dia apapun juga yang kira-kira bisa kita majukan, ya dia siap mensupport. Tentunya tidak lepas dari dukungan Bapak Kepala Dinas, tentunya Pak Wakimin. Itu aja. Dan Pak Bupati kita memang merespon. Ya Pak, Bapak kan sebagai tokoh masyarakat Komering, kan banyak budaya kita ini ada istiadat seperti ningkuan, kulintang, tari sabai, tari minur. Itu apakah layak nanti akan ditampilkan atau disampaikan nanti diakui oleh pemerintah pusat bahwa itu warisan budaya tak benda milik Oku Timur, bahkan diakui oleh Indonesia sendiri? Sudah pasti. Kami juga punya rencana, sudah bincang dengan Pak Ridwan, karena banyak di kita ini yang memang milik kita betul. Seperti tari milur itu memang betul-betul milik Oku Timur. Tari tigol milik Oku Timur. Nah, tapi belum ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh tim ahli dari pusat. Itu yang perlu kita garis bawahi. Tentunya kita sama-sama berjuang, baik maupun pemerintah maupun lembaga-lembaga yang lain dan juga seni-seni yang lain dapat mendaftarkan, dapat menggali alur ceritanya, sehingga kita juga tidak mengakui kalau itu milik orang lain. Kita juga pertahankan kalau itu milik kita, gitu. Jadi lebih kami mengikuti sidang selama mulai dari tanggal 29 pembukaan sampai tanggal 1 penutupan di Hotel Millennium ini cukup banyak juga mendengar tentunya arahan-arahan dari tim ahli, sehingga kita agak rugi kalau di Oku Timur ini banyak budaya-budaya yang terpendam yang nanti mungkin diakui oleh orang lain. Betul. Kita terlambat. Jadi maka itu kalau harapan saya memang sesuai dengan bincang-bincang saya dengan Ibu Dian dari provinsi, dengan Pak Ridwan, kalau bisa untuk tahun 2023 ini sudah kita ditetapkan di Oku Timur hanya satu. Tapi kalau 2024 nanti kalau bisa kita sebanyak mungkin. Betul. Contohnya seperti Gorontalo, terus Sumatera Barat, Yogyakarta, dia sampai 26 usulan. Jadi kita memang benar dari Oku Timur hanya satu usulan. Untung saja memang itu diakui mereka karena alur ceritanya memang betul-betul kita laksanakan dan memang betul-betul itu ada di daerah kita. Betul. Itu ya. Baik, yang terakhir Mang, ini Pak, sejauh ini kan perkembangan zaman media sosial begitu tajam dan tidak bisa dibendung ini. Apa nih yang menjadi harapan pada generasi muda agar tidak melupakan sejarah Komering, tidak melupakan sejarah Oku Timur dan ada istiadat di Oku Timur? Sebenarnya ya kami dari lembaga adat juga sebelum-sebelumnya dengan Bapak Haji Leo Budi Rahmadi juga sudah mencoba akan mengangkat budaya-budaya Oku Timur ini, sebenarnya mulai dari adat istiadat, karena kalau kita adakan adat istiadat untuk generasi muda ini sangat baik. Seperti ningkuan, kalau di Lampung itu bumiah, kalau di kita ningkuan itu gadis dan bujangnya itu sudah pakaian adat, pakaian kebaya, pakai peci, pakai sarung. Jadi itu sudah membuat ciri khas bahwa itu sopan santun terjaga. Jadi sekarang ini kita sudah masuk, berarti bercampur dengan cara-cara dari luar. Tetapi akan kita coba, kita kembalikan lagi. Itu maka minta supportnya dari pemerintah Oku Timur juga, dari lembaga adat. Kami berupaya bagaimana caranya untuk mengembalikan tata cara zaman dahulu. Seperti sekarang ini alhamdulillah ada keputusan Kapolda, tidak boleh remik, ada keputusan Kapolda juga, Kapolres, 4 instansi yang ada di Oku Timur ini bahwa tidak boleh pesta malam. Kami sebagai lembaga adat sangat mendukung karena sudah jauh, sudah jauh nyimpang dari norma-norma adat istiadat kita Komering. Nah maka itu harapan kami tentunya
dengan support Pak Bupati, dengan support para kepala dinas, dengan kabit budaya mungkinnya kita bisa mengangkat. Kami juga punya rencana waktu itu untuk minta diadakan acara Ningku yang diadakan di Balai Rakyat Kabupaten Oku Timur dengan meminta perwakilan dari 20 kecamatan. Mungkin minta 5 pasang muda-mudi per kecamatan. Kalau 5 pasang, kalau kali 20 sudah 100. Nah, ini tentunya untuk kita awal. Begitu sudah awal, kami punya rencana ini bisa diadakan Ningkuan ini dengan mengembalikan bulan bara. Bulan bara ini berarti malam 14 setiap bulan ada. Mungkin tempatnya pindah-pindah. Mungkin berujung sana, Kecamatan Bungamayang, Kecamatan Jayapura, kecamatan di mana-mana. Sehingga mereka ini memang betul-betul menyadari bahwa ini adat istiadat kita Komering. Dan yang penduduk datang juga mereka harus mengikuti. Karena kita di Oku Timur ini boleh dikatakan kita ini yang penduduk asli hampir tergerus oleh penduduk yang datang. Maka itu kalau kami lembaga adat Kabupaten Oku Timur yang diketuai oleh Bapak Haji Leo Budi Rahmadi, dia punya banyak gagasan. Sehingga mulai dari tari milur, tari tigol, itu dan bahkan kulintang, ini mungkin akan dibicarakan dengan Pak Ketua Adat, bagaimana kalau tahun 2024 nanti mungkin kulintang ini diadakan. Karena kami melihat juga tari, betul tari sambut, tari tanggai yang dibawakan oleh anak-anak di Oku Timur ini, sebetulnya musiknya masih cenderung pakai musik gamelan, belum kulintang. Kalau kulintang asli bunyinya tidak begitu, tapi mungkin perlahan-lahan mungkin nanti musiknya bisa dirubah. Satu, kedua, pernah kami sarankan dengan kabit budaya tentang siger. Ada diantaranya kalau main kulintang atau main gamelan atau yang kulintang dibagikan dari PMK Oku Timur, ini kayaknya contoh Lampung. Kita di Sumatera Selatan, terutama di Komering, di Alur Komering, kita tidak memakai siger. Karena siger itu adalah Lampung, dia ada maknanya. Kalau 7 papadun dan ada caibatin. Nah, kalau kita nggak punya siger, kita punya ukiran tembus yang kembang melati. Nah, jadi dari itu pun juga mungkin kita akan rubah, karena kita kalau melihat dari segi penetapan pariwisata atau segi penetapan dari warisan tak benda di Jakarta itu, ini memang semuanya ini memang harus kita boleh numpang, boleh pakai mungkin, tapi tidak memiliki. Nah, maka itu kita yang memiliki, kalau kita lambat langkahnya, punya kita bisa dimiliki orang lain. Itu secara singkatnya. Baik, demikian bincang-bincang kami dengan salah satu tokoh adat di Oku Timur dengan Bapak Abdullah, dan beliau menyampaikan berbagai persiapan ataupun langkah-langkah ke depan untuk selalu mengembangkan potensi yang ada di adat suku budaya Komering Oku Timur, dan juga dibuktikan bahwa Sedekah Balak telah diakui menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, dan kita bangga menjadi masyarakat Oku Timur. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.